Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Swantoro dari Prodi Ekonomi Pembangunan D. Saya di sini akan menjelaskan tentang kontribusi pemikiran ekonomi Abu Yusuf terhadap perkembangan ekonomi Islam modern. Selanjutnya adapun sejarah Abu Yusuf yang bernama lengkap Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Husain al-Asy'ari, lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah. Ia adalah seorang murid dari Abu Hanifah, Abu Abdullah Muhammad As-Syafi'i dan Malik bin Anas. Abu Yusuf adalah seorang hakim yang hidup pada Khalifahan Abbasiyah. Kontribusi pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dapat diselusuri dalam kitabnya Al-Kasroh, sebuah kitab yang ditulis atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari urs, zakat dan jizyah. Kitab Al-Ka'raj adalah jawaban atas persoalan kenegaraan yang dihadapi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang sangat menginginkan terciptanya kebaikan umum atas dasar syariat dan keadilan sosial. Hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan Khalifah Harun ar-Rasyid yang terkait dengan politik, administrasi, dan urusan fiskal negara, khususnya masalah perpajakan, pengolahan pendapat dan belanja negara. Kitab Al-Ka'raj dikenal juga sebagai kitab Al-Risalat fil Al-Karas Ilal Rasyid, atau kitab tentang perpajakan yang ditulis untuk Khalifah Harun ar-Rasyid. Dalam pengertian ekonomi modern, kitab Al-Karas digolongkan sebagai public financial. Secara umum, kitab Al-Karas mencakup berbagai bidang antara lain: yang pertama, tentang pemerintahan. Seorang khalifah adalah wakil Allah di bumi untuk melaksanakan perintahnya dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fiqh yang sangat populer, yaitu Tasarruf al-Imam al-Ra'iyah Manutub bin al-Masahah. Setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka. Yang kedua, tentang keuangan. Uang negara bukan milik khalifah tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, tentang pertahanan. Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lainnya. Yang keempat, tentang perpajakan. Pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka. Yang kelima, tentang peradilan hukum. Tentang peradilan. Hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang syubhat
Kesalahan dalam mengampuni lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam proses keadilan. Yang selanjutnya, konsep ekonomi Abu Yusuf yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi Islam modern adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep pajak tetap versus proporsional. Metode yang terbaik untuk peraturan sistem perpajakan bagi petani menurut Abu Yusuf adalah menetapkan tingkat beban yang rendah dengan menggunakan metode perhitungan yang menurut istilah sekarang disebut dengan metode tingkat pajak proporsional. Dari sini jelas dampak perbedaannya. Sebab jika mengikuti pajak tetap, maka pajak dikenakan secara tetap untuk lahan pertanian meskipun lahan itu tidak ditanami atau hanya mampu menghasilkan sedikit produk. Sedangkan jika menggunakan metode perhitungan yang proporsional, maka penerimaan disesuaikan dengan skala produksi. Dengan metode proporsional, maka sistem perpajakan dapat meningkatkan penerimaan bagi kas negara, karena sistem tersebut memberi insentif yang lebih baik bagi usaha-usaha pertanian. Sebaliknya, metode perhitungan tetap tidak dapat memberikan insentif yang sama, karena sistem itu hanya didasarkan pada luas lahan yang ditanami dan bukan pada produk-produk yang dihasilkan. Yang kedua, administrasi pengumpulan pajak. Tingkat beban pajak seharusnya lebih rendah dan adil, sebab jika tidak akan melemahkan tingkat produksi petani dan dengan sendirinya mengurangi penerimaan negara. B. Beban pajak seharusnya ditentukan oleh pemerintah pusat, sebab pemberian otoritas kepada pemerintah lokal dan kolektor pajak akan menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Demikian pula kolektor pajak tidak dibebankan menerima pemberian apapun dari pembayar pajak. C. Pengumpulan pajak melalui perantara harus dihindarkan. Hal ini karena dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang salah dan berlebihan sehingga akan mengganggu aktivitas pertanian dan mengurangi hasil panen, yang akibatnya adalah penerimaan negara berkurang dan kesejahteraan sosial merosot. D. Pengumpulan pajak seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang beradab segera setelah hasil-hasil pertanian dipanen. Negara dapat memungut pajak agar hasil panen itu tidak membusuk di gudang, sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi petani dan mengurangi minat untuk menanam lagi di kemudian hari. Demikian pula dengan pengukuran objek pajak harus dilakukan seakurat mungkin sehingga tidak mengurangi hak-hak petani. E. Para pengumpul pajak seharusnya terdiri dari orang-orang yang jujur dan terpercaya serta digaji secukupnya. Lebih lanjut, kriteria mereka harus diawasi dan setiap penyelewengan harus ditindak. Oleh karena itu, para kolektor pajak itu selayaknya memahami sepenuhnya hukum-hukum perpajakan. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf di atas tidak hanya bersifat duniawi atau sekedar intelektual eksersis, melainkan juga memaksudkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang didasarkan pada aturan-aturan Islam. Jika keadilan sudah ditegakkan dan segala tindakan tirani dihilangkan, maka keselamatan dan kemakmuran nasional akan terwujud, yang disertai dengan keberkahan dari Allah, sehingga pembangunan ekonomi pun dapat menumbuhkan kesejahteraan material dan spiritual bagi seluruh lapisan masyarakat.
Yang ketiga, kriteria pegawai pajak. Pengolahan pajak yang profesional akan membawa kebaikan bagi negara maupun rakyat, dan tidak mungkin mencapai tanpa didukung pengelola pajak yang profesional juga, atau dalam istilah Abu Yusuf Tauliyatul Qaraj, pengolahan pajak Qaraj. Oleh karena itu, dapat rangka talwiyah Qaraj yang lebih baik dan profesional, mesti ada kriteria khusus bagi para pengolah pajak. Adapun kriteria pengolahan pajak yang baik profesional tersebut adalah baik agamanya, amanah, menguasai ilmu fikih, pintar, suka bermusyawarah, menjaga harga diri, berani membela kebenaran, orientasi akhirat dalam menjalankan kewajiban, jujur dan tidak zalim. Selain itu, Abu Yusuf juga menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus selalu diawasi untuk mencegah praktek korupsi dan praktik penindasan. Yang keempat, konsep mekanisme pasar. Menurut Abu Yusuf, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Murah bukan karena melimpahnya makanan. Demikian juga mahal tidak disebabkan kalangan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah. Bagi Abu Yusuf, tinggi rendahnya harga adalah bagian dari ketentuan Allah. Manusia tidak dapat melakukan intervensi atas urusan dan ketetapannya. Pertanyaan ini bermakna bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran semata, tetapi juga ditentukan oleh permintaan. Maka menurut Abu Yusuf, inilah esensi sistem ekonomi Islam yang mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dari slide yang saya jelaskan tadi, adalah sebagai berikut. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf banyak membahas berbagai masalah yang terkait pembahasan dalam ilmu ekonomi perpajakan, administrasi pajak, dan mekanisme pasar. Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik, terlepas dari prinsip-prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara Islam terhadap kesejahteraan rakyatnya. Ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perpajakan untuk membangun jangka panjang, termasuk administrasi dan kriteria pegawai pajak. Dan kitab Al-Qaraj merupakan bukti autentik tentang keberadaan kekuatan publik dalam Islam, dan jelas mendahului teori-teori konvensional dan menjadi pedoman pemberian Harun al-Rasyid dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pemerintahan Abu Yusuf tersebut jelas telah memberi inspirasi bagi pemikiran ekonomi selanjutnya hingga sekarang. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang kontribusi pemikiran ekonomi Abu Yusuf terhadap perkembangan ekonomi Islam modern. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.